Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Janan Sada dan partner saya Nurli Firdiana dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang psikosis organik. Untuk yang pertama, pengertian dari psikosis organik. Apa itu psikosis organik? Psikosis organik dari psikosis sendiri adalah gangguan jiwa yang meliputi keseluruhan kepribadian sehingga penderita tidak bisa menyesuaikan diri dalam norma-norma hidup yang wajar dan berlaku umum. Misalnya, ketika orang yang punya gangguan kejiwaan dan orang yang nggak punya gangguan kejiwaan alias normal, itu beda. Dia menyesuaikan diri saja sudah beda gitu. Terus untuk psikosis organik sendiri itu selalu disertai dengan kerusakan-kerusakan atau gangguan organik yang khususnya terjadi pada otak. Jadi, kenapa dikatakan tidak wajar orang yang punya gangguan kejiwaan berbeda dengan orang yang normal? Karena orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang dia sendiri itu ada gangguan yang terjadi pada otaknya sehingga dia itu berbeda dengan orang-orang normal. Contohnya seperti orang gila. Orang gila sendiri itu ada kerusakan-kerusakan pada otaknya sehingga dia itu tidak sama dengan orang yang normal yang nggak punya gangguan kejiwaan. Dan gangguan psikotik sendiri itu adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang membedakan mana yang nyata, mana yang khayalan. Yang dimana penyakit ini itu adalah penyakit medis yang terjadi pada syaraf otak. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya psikosis organik sendiri itu disertai dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada otak, khususnya pada syaraf. Untuk yang kedua adalah jenis-jenis psikosis organik. Yang pertama, Snail psikosis menggambarkan suatu kemunduran yang progresif dalam kekuatan mental yang diiringi oleh perubahan kepribadian dan perilaku. Snail psikosis sendiri itu sama seperti dengan demensia paralitik. Demensia atau senility adalah suatu istilah yang digunakan oleh para dokter untuk menggambarkan suatu kemunduran yang progresif dalam kekuatan mental. Sebagaimana contohnya, ketika penyakit ini itu menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisinya ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari. Jadi demensia ini ada dua. Yang pertama adalah penyakit Alzheimer. Dan yang kedua adalah demensi vaskular. Alzheimer adalah jenis demensia yang berhubungan dengan perubahan genetik dan perubahan protein di otak. Jenis gangguan demensia ini akibatnya adalah gangguan di pembuluh darah otak. Jadi dia itu Alzheimer itu adalah penyakit yang dia itu memang ada perubahan dari genetiknya atau dari proteinnya yang itu mengakibatkan gangguan pembuluh darah pada otak. Sedangkan demensia vaskular itu disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak yang berupa stroke atau penyebab dari demensia ini. Dari sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko demensia yaitu pertambahan usia, riwayat demensia, dan keluarga. Pola makan yang tidak sehat itu juga termasuk, terus ketika kita jarang berolahraga dan kebiasaan atau kecanduan alkohol itu juga bisa. Kadang ada yang bilang kalau demensia atau senility itu penyakit pikun yang biasanya itu terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Itu berarti masuk ke penyakit demensia Alzheimer juga bisa. Terus yang kedua adalah akibat infeksi.
Akibat infeksi, gangguan mental yang mempengaruhi otak dan dapat menyebabkan perubahan fungsi mental yang signifikan. Contohnya seperti demam tinggi karena infeksi, akan muncul gangguan psikotik yang berupa meracau, kayak dia ngomong sendiri, terus dengar suara tapi orang lain tuh nggak dengar, terus lihat bayangan yang orang lain tuh juga nggak lihat bayangan itu, terus yang terakhir itu takut yang berlebihan. Contohnya demam tinggi karena infeksi. Nah, ketika si A itu tadi terserang demam tinggi yang disebabkan karena infeksi sehingga muncul gangguan psikotik, sedangkan si B itu dia normal. Nah, si A tadi dia itu meracau atau ngomong-ngomong nggak jelas, terus dia itu dengar suara, sedangkan si B itu dia nggak dengar suara apapun. Terus si A itu lihat bayangan yang muncul sesuai dengan halusinasinya dia, tapi si B tadi itu nggak lihat bayangan itu. Terus takut yang berlebihan. Nah, takut yang berlebihan ini itu juga si A yang mengalami, sedangkan si B yang normal itu dia tidak mengalami. Terus yang ketiga, akibat kondisi otak. Gangguan fungsi jaringan otak yang menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan dalam membedakan antara imajinasi dan realita. Nah, contohnya sendiri adalah depresi berat. Ketika seseorang depresi itu dia bisa halusinasi atau delusi, yang dimana halusinasi atau delusi itu muncul karena gangguan psikotik, sehingga seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Contohnya nih, ketika seseorang itu kehilangan seseorang yang dia sayang. Contohnya nih, misalkan si A itu kehilangan neneknya. Nah, ketika dia punya kebiasaan masak bareng sama neneknya, ketika dia lihat dapur, dia itu udah keinget sama neneknya. Jadi dia kebayang-bayang kalau neneknya itu masak di dapur. Jadi dia itu nggak bisa membedakan mana yang kenyataannya kalau neneknya sudah meninggal dan tidak nyata bahwa ada bayangan yang timbul karena neneknya meninggal tadi gitu. Terus yang keempat adalah toksik psikotik. Penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung zat psikoaktif dapat mengakibatkan gejala psikotik. Di sini itu sama dengan drug psikotik ya, yang dimana dia itu penyalahgunaan alkohol atau zat adiktif lainnya. Itu biasanya itu kasusnya itu ditemukan pada gangguan psikotik seperti seseorang yang mengonsumsi alkohol atau narkoba itu langsung memberikan efek terhadap sel saraf di otak, sehingga seperti orang yang menggunakan ganja itu dia akan merasa paranoid atau ketakutan. Jadi drug psikotik atau sama dengan toksik psikotik itu sama ya 11-12 lah, itu yang dimana dia itu tentang zat adiktif seperti itu. Yang dicontohkan itu seperti orang yang menggunakan ganja, yang dimana itu ketakutan yang diakibatkan karena gangguan psikotik tadi, yang sel saraf otaknya itu terganggu karena alkohol. Untuk selanjutnya adalah drug psikotik yang akan dijelaskan oleh partner saya, Mbak Nuril Firdiana. Partner saya. Selanjutnya ada drug psikotik atau karena obat bius. Psikosis yang diinduksi oleh obat sering disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi obat tertentu, terus dapat terjadi karena mengalami reaksi merugikan dari pencampuran zat yang berbeda atau salah penarikan obat, atau
penggunaan zat alkohol atau kokain. Nah, ini juga bisa menyebabkan seseorang itu suka halusinasi dan kebingungan. Terus yang selanjutnya ada traumatik psikosis. Traumatik psikosis adalah gangguan mental yang dapat terjadi setelah seseorang itu mengalami kejadian yang traumatis. Misalnya karena pelecehan seksual, terus serangan terorisme ataupun kecelakaan berat. Tidak semua orang yang traumatis itu akan mengalami PTSD atau biasa disebut post traumatic stress disorder. Tetapi beberapa kejadian yang cenderung ke PTSD yaitu seperti pelecehan seksual dan kekerasan pada masa kanak-kanak. Biasanya orang yang traumatis psikosis ini ditandai dengan perilaku yang suka menghindar dari kejadian atau orang-orang atau aktivitas yang berhubungan dengan kejadian yang menyebabkan traumatis. Jadi orang yang memiliki traumatis psikosis ini cenderung menghindar dari kejadian tertentu atau suka menghindari orang-orang atau aktivitas yang berhubungan dengan kejadian yang menyebabkan dia itu traumatis. Selanjutnya, gejala terjadinya psikosis. Yang pertama, ada halusinasi, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan adanya sebuah persepsi yang dirasakan tanpa adanya rangsangan yang nyata terhadap panca indera. Hal ini meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Sebagai contohnya, misal pengidap merasa melihat sesuatu atau sosok atau mendengar suara yang tidak nyata. Yang kedua, delusi atau waham, sebuah keyakinan yang dipegang oleh pengidap, tetapi keyakinan tersebut adalah salah. Contohnya, ada seseorang yang merasa dirinya adalah seorang manusia super yang bisa terbang. Jadi dia itu berkeyakinan bahwa dirinya itu bisa terbang, padahal tidak ada manusia yang bisa terbang. Yang ketiga, rasa cemas yang berlebihan. Terus yang keempat, penuh dengan rasa curiga. Dan orang yang gejala terjadinya psikosis itu orangnya itu selalu merasa curiga, terus cemas berlebihan, sulit berkonsentrasi, mengalami gangguan moodnya itu berubah-ubah, terus cenderung menjadi murung, menarik diri dari lingkungan keluarga atau teman. Terus gejalanya oversleeping, yaitu tidur terus-menerus. Gangguan dalam berbicara seperti tidak fokus, berpindah dari topik satu ke topik lain, dan seringkali kalau berbicara itu tidak nyambung. Terus memiliki pikiran-pikiran untuk bunuh diri dan melakukan percobaan bunuh diri. Yang selanjutnya yaitu penanganan psikosis organik. Bagaimana sih menangani orang yang terkena psikosis organik ini? Ada beberapa cara untuk menangani orang yang terkena gangguan psikosis organik ini. Untuk menangani gangguan psikosis organik diperlukan diagnosis dari dokter spesialis saraf atau dokter ahli kejiwaan atau biasa disebut dengan psikiater. Jadi penderita tidak boleh asal mendiagnosis dirinya terkena psikosis organik. Harus melewati dokter spesialis saraf atau ke psikiater. Nah, nanti dokter akan mengevaluasi gangguan mental apa saja yang terjadi dan menentukan area otak mana yang sekiranya terganggu dan bisa menyebabkan gejala tersebut. Orang dengan gangguan mental organik umumnya akan memerlukan perawatan dan evaluasi yang ketat di rumah sakit. Bentuk penanganan yang bisa diberikan pada penderita gangguan mental organik adalah
memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala-gejala yang muncul. Selanjutnya, dengan psikoterapi atau dukungan psikososial juga mungkin akan dianjurkan demi menunjang kebutuhan, kesejahteraan, dan kualitas hidup penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Terus dengan cara terapi psikodinamika yang memusatkan perhatian pada usaha membuka dan menyelesaikan konflik-konflik si penderita yang tidak disadari oleh penderita. Terapi ini menolong klien mendapat pemahaman ke dalam motif yang bisa menyebabkan gejala tersebut. Gangguan mental organik memiliki kemungkinan sembuh yang berbeda-beda, tergantung pada lokasi otak mana yang terganggu dan seberapa besar kerusakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.